Halo teman-teman semua, welcome back to Pradi Talk. Kembali sama aku, Chan Cindaga. Sekarang kita ngundang salah satu mahasiswa. Dia kemarin sempat viral gara-gara nge-translate lirik lagu jadi bahasa isyarat. Ada yang tahu siapa? Eiffel. Halo semuanya. Kira-kira boleh nggak kamu introduce nama kamu angkatan berapa, jurusan berapa, asal kamu dari mana? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eiffel Putri Clarissa. Biasanya di kampus aku dipanggilnya Eiffel. Aku dari jurusan manajemen bisnis angkatan 24. Toh boleh ceritain nggak sih gimana sih awalnya kamu tuh ngebikin video translate lirik lagu jadi bahasa isyarat itu? Awalnya itu tuh bukan aku yang videoin, maksudnya aku nggak ada niatan untuk videoin. Tapi pas aku lagi translate kayak ke bahasa isyarat, ternyata dari sisi kanan, kiri, depan, belakang itu tuh lumayan banyak yang videoin. Jadi pas selesai It Gitak manggung, itu pada nyamperin aku, pada izin ke aku buat boleh nggak di-upload videonya. Terus aku bilang, oh boleh. Terus aku minta kirimin airdrop gitu-gitu. Terus jadi aku punya videonya, terus aku mau share aja deh ke TikTok, ke Instagram aku. Eiffel, coba boleh ceritain nggak sih apa yang bikin kamu tertarik sama bahasa isyarat itu? Awalnya tuh aku anaknya emang suka mencoba hal-hal baru. Kebetulan 1,5 tahun yang lalu aku itu lagi ingin mencoba belajar bahasa isyarat. Tapi awalnya tuh aku belajarnya nggak ada niatan mau sebanyak ini, cuman pengen abjad, terus kata-kata dasar. Nah, sampai aku bisa abjad dan kata-kata dasar, aku berani lah tuh datengin ke Cafe Tuli. Ya memang di sana tuh pekerjaannya semuanya dari teman-teman Tuli. Terus aku menggunakan bahasa isyarat aku yang seadanya pada waktu itu. Nah, itu tuh respon mereka seneng banget mereka tuh. Karena mereka mungkin merasa ada yang hargain gitu ya dari teman dengar. Ya betul. Iya, jadi di situ aku kayak, oh ternyata gini ya rasanya bikin seneng orang lain dengan hal sekecil ini. Nah dari situ pas pulang tuh aku jadi belajar banyak bahasa isyarat. Tapi aku tuh belum pernah sama sekali ngambil les atau kelas. Jadi aku itu punya goals. Tiap kali ketemu satu teman tuli, entah itu teman tuli baru atau teman tuli yang udah kenal, aku tuh pulang harus membawa 3 kata isyarat baru. Jadi selama 1,5 tahun ini aku belajar dari situ sih. Aku belum pernah ambil les atau kelas bahasa isyarat. Berarti emang karena hobi ya, suka dan Iya, penasaran juga. betul. Berarti memang juga kebahagiaan kecil mereka itu bisa berdampak ke kebahagiaan kita sendiri juga ya. Bener banget itu dia. Oke, keren banget ya berarti emang. Terus kamu punya nggak sih alasan atau motivasi apa sih tuh yang bikin kamu jadi terinspirasi untuk bikin video itu tuh awalnya tuh? Mungkin inspirasi kenapa aku mau bahasa isyaratin kali ya. Aku tuh karena Helen ini kan merupakan mahasiswa dari teman tuli. Dan itu kebetulan lagi acara konser penutupan acara ospek. Nah, jadi mahasiswa baru kan wajib datang tuh untuk absen. Nah, aku tuh nggak mau Helen beli tiket mahal-mahal cuma untuk datang, absen, terus udah pulang. Atau dia nggak bisa nikmatin acaranya. Nah, makanya aku ajak dia buat nikmatin konsernya bareng-bareng. Walaupun dia cuma bisa ngeliatin aku berbahasa isyarat, tapi seenggaknya dia tahu apa sih yang lagi dinyanyiin sama penyanyinya gitu. Oke, keren. Berarti emang kamu mau mencoba, dia juga nggak sia-sia ya datang ke sana ya. Oke. Terus pas video itu tuh mulai kesebar dan mulai viral tuh, apa sih yang kamu rasain gitu? Wah, aku sih seneng banget sih, jujur aku seneng banget karena akhirnya tuh netizen Indonesia ini matanya terbuka soal bahasa isyarat, tentang teman-teman tuli. Mereka jadi pada peduli, jadi banyak yang ingin belajar bahasa isyarat karena video aku itu. Seneng banget. Menurut kamu kenapa video itu tuh bisa menyentuh hati banyak orang sih? Mungkin karena orang-orang bisa ngelihat kalau ternyata tuh dari teman-teman tuli juga bisa loh nikmatin konser musik walaupun dia nggak bisa dengar suaranya, tapi dia bisa tahu maknanya, arti-artinya dari lagu-lagunya. Dari tindakan kamu nih, dari video yang viral itu tuh bisa mencerminkan kamu tuh kelihatannya kayak mengatakan kasih sayang, kepedulian, empati, segala macam. Itu tuh emang nilai yang kamu pegang dari awal atau gimana?
Iya benar, aku tuh yang menerapkan di diri aku kalau aku yakin banget sih kalau kita berbuat baik ke orang lain, entah kapanpun itu akan berbalik ke kita. Aku emang pelajaran itu juga karena di kampus kan ada Pradita Values ya. Nah ada kasih sayang kan kayak gitu dan kepedulian. Aku tuh belajar dari situ juga sih. Pasti kalau kita berbuat baik nih sekarang, entah kapanpun itu, siapapun itu pasti akan baik juga ke kita. Betul. Ada sebab ada akibat lah ya. Iya betul Oke, betul. betul. Terus banyak nih orang-orang yang melihat jadi menyadari bahwa tindakan kecil itu tuh bisa berdampak besar gitu kan. Yang kayak tindakan kamu di sana di videonya, ada nggak sih pesan dari kamu buat orang-orang itu? Oh ada dong. Ya kita harus berbuat baik sih, mau sekecil apapun itu. Kan kita nggak tahu ya, misalnya di jalan kita berbuat baik nih masih jalan orang, pasti orang di dalam mobil itu kadang suka kayak semoga selamat sampai tujuan ya, atau hal-hal sekecil apapun orang tuh akan doain kita walaupun hal sekecil apapun itu. Terus ada nggak sih rencana atau proyek yang kamu lagi planning nih itu tentang inclusion dari bahasa isyarat ini gitu? Ada nggak? Ada banget. Kebetulan karena video itu aku jadi masuk ke komunitas namanya Tebar Senyum Indonesia. Kebetulan aku ditempatkan di bagian head, bagian disabilitas. Nah, kedepannya sih aku pengen banget bikin kelas bahasa isyarat supaya teman-teman yang masih awam dengan bahasa isyarat dan teman tuli jadi bisa lebih mengenal lebih dekat lagi nih, bisa belajar bahasa isyarat gitu. Oh, keren banget ya, hebat. Terus kalau dari kamu nih, ada nggak sih yang kira-kira kampus ini bisa lakukan gitu untuk mensupport kamu? Menurut aku dari si unit layanan disabilitas yang ada di kampus Pradita ini, menurut aku udah cukup ngebantu sih buat teman-teman disabilitas. Tidak hanya teman disabilitas dari teman tuli, tapi ada juga loh teman disabilitas fisik dan lain-lain. Itu tuh unit layanan disabilitas ini udah lumayan membantu. Oke, betul. Pesan dari Eiffel yang sekarang nih, kira-kira untuk Eiffel yang 5 tahun ke depan dah, itu kira-kira ada nggak kayak gimana pesannya? Mungkin untuk pesan diri aku yang sekarang untuk diriku yang nanti, teruslah berbuat baik dan teruslah mencoba hal-hal baru yang memang mengarah ke positif, karena kita nggak ada yang tahu. Buktinya sekarang aku belajar bahasa isyarat dari awal-awal masih dikit, sekarang tiba-tiba bisa kayak gini, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi teruslah berbuat baik dan coba hal-hal baru yang baik. Oke, berarti memang kesimpulannya hal sekecil itu bisa berdampak sangat besar sama kehidupan Eiffel yang sekarang ya. Betul. Oke, keren banget. Oke, mungkin untuk closingnya ya, kita hari ini udah dapet banyak banget insight dan pelajaran dari Eiffel ini. Boleh mungkin, salah ngomong, ulang ya. Oke, kita hari ini udah dapet banyak banget insight dan pelajaran dari Eiffel ini. Semoganya kita teman-teman semua bisa dapat terinspirasi dari tindakan kecil yang membuahkan hal besar seperti ini. Mungkin untuk closingnya boleh Eiffel bisa nggak ya dengan bahasa isyarat mengatakan terima kasih dan semangat teman-teman. Untuk teman-teman semua tetap semangat dan jangan lupa untuk berbuat baik hal sekecil apapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.